Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacil dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja ya guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkini, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. kita sikat guys ya. Untuk kali ini guys ya, tapi sebelum itu Pacik ya, apapun yang kita pengen mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada teman-teman kita yang menyambutnya, dan juga ya ke semua teman-teman kita juga yang bersama-sama ya menyambut bulan Ramadan penuh berkah ini. Nggak kisahlah, sama-sama ngabuburit, takjil ya. Dan juga ya insya Allah yang kita tahu adalah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan dan juga memberikan keberkahan dan keberkatan lagi dalam hidup kita, insya Allah. Amin. Nah guys, untuk kali ini kita bakal melihat apa Pacik, reaksi apa untuk kita kali ini? Untuk hari ini kita pengen reaksi kenapa di Lombok itu digelar sebagai Pulau Seribu Masjid guys. Oh, Pulau Seribu Masjid. Tapi yang aku tahu ya, Lombok itu ada 8.000 masjid. Yang orang bilang lah gitu ya. Apa benar atau enggak guys ya? Kalau ada sila komentar di bawah ya. Jadi kita itu sebenarnya penasaran. Kenapa Lombok itu kan kita juga terkenal dengan turisnya yang ke Lombok, dikit-dikit Lombok, tempat yang sangat indah, sangat cantik. Nah, ternyata bukan saja jadi tempat turis, tetapi masjid. Nah, 5.000 masjid, 8.000 masjid. Bikin merinding kan dengar kayak gitu. Jadi kita harus pikir nih, berapa ramai orang di Lombok itu sebenarnya. Jadi guys ya, kita harus dengerin dan juga harus menanggapi dengan bijak ya, biar nggak salah anggap. Jadi kalian harus berpikiran positif ya. Jangan pikir yang bukan-bukan di komentar. Kita dengerin dulu. Jadi kita dengar dalam 3, 2, 1 tuh. Suasana Pulau Lombok kalau sedang azan, bukan Pulau Seribu Masjid lagi, tapi Pulau 5 masjid ini mah. Masya Allah merinding. Masya Allah guys ya. Wow. Jadi kalau ketika azan ya guys ya, setiap kali azan, jadi kita memang tahu lah. Maksudnya disebabkan dia di kawasan apa? Kawasan danau gitu ya kan. Jadi menyebabkan eco-nya dari ujung ke ujung. Oh gitu. Jadi bila kita berada di atas, kita bisa dengarkan keseluruhan kawasan itu. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Kalian pasti udah nggak asing kalau Pulau Lombok diberi julukan Pulau Seribu Masjid. Nah, Mimgo mau sharing nih informasinya buat kalian. Ternyata julukan Pulau Seribu Masjid ini sudah diberikan sejak tahun 1970 loh. Wah, ternyata sudah selama itu ya. Jadi pada saat itu, Dirjen Dimas Islam Kementerian Agama sedang melakukan kunjungan kerja dalam rangka meresmikan Masjid Jami di Cakranegara. Nah, beliau ini merasa takjub dengan banyaknya masjid di Pulau Lombok. Secara spontan, beliau menyebutkan bahwa Lombok adalah Pulau Seribu Masjid. Terlepas dari julukan itu, faktanya di Lombok terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar di 418 desa di Pulau Lombok. Nah, kalian sebagai warga Lombok udah tahu fakta ini belum? Sebagai warga Lombok, coba dong sharing di kolom komentar fakta unik apa lagi nih yang Wah, ternyata guys 5.000 Masjid besar 3.000 lebih 3.000. kecil 5.000. Wah, 5.000. Udah 8 ya kan? 8.000. Masya Allah. Siapa pernah ke Lombok? Pernah kan? Oh, ini orang Malaysia Apa ya? yang selalu dijolokkan dengan Lombok? Masjid. Pulau Seribu
masjid. Dia hanya satu pulau, kepulauan yang besar, tapi di pulau itu ada 1,000 masjid. Perempuan naik kereta, pandang kanan nampak 3 warna kubah masjid lain-lain. Kita bergerak, kita pun pandang kiri. 3-4 lagi masjid kita nampak. Kita bergerak lagi, kita pandang kanan. 3-4 lagi masjid. Apa masjid banyak sangat ni? Siapa semayang ni? Saya tanya juga sahabat-sahabat di sana. Dia kata, okey, minggu ni salat Jumaat masjid ni. Minggu depan masjid lain. Jadi masjid ni tutuplah minggu ni. Oh, bergilir-gilir. Gitu. Kalau di Malaysia tak boleh. Kalau masjid Jumaat, yang boleh salat Jumaat, surau Jumaat, dia tanpa gagal. Ya, surau di asrama sekolah yang boleh jadi surau Jumaat pun mesti 365 hari penuh hari Jumaat mesti ada salat Jumaat. Betul juga tuh. Maksudnya di Malaysia ini perlu register juga dan perlu setiasa penuh gitu. Nggak bisa untuk beda-beda gitu. Tapi kalau dikabarkan oleh teman-teman kita di Lombok juga yang kalau aslinya orang Lombok ya, mereka bilang nggak ada lah yang bergiliran untuk Jumatan. Ya. Mungkin ya teman sahabat-sahabat Prof tadi mungkin ya yang bicara kayak gitu mungkin dia ya nggak tahu juga ya. So, kita nggak tahu guys. Kalau kalian ada informasi atau apa sila Ya, komentar komentar di bawah. di bawah. Adakah benar ya bergilir-gilir ya masih di sana? ataupun dia ada macam tempoh-tempohnya juga gitu. Kita nggak tahu juga. Ya kalau salah kita minta maaf ya. Ya kita minta maaf. Kita nggak tahu nih guys ya. Siapa orang Lombok di sini guys? Komentar. Ya. Oh, sini pun bisa dengar. Masya Allah. Masih 3. Izin stitch videonya ya. Yang tinggal di Lombok pasti relate sama video itu. Nah, kalau dari data dosen ITN Bandung, Bapak Tovan Hijaz, jumlah masjid besar di Lombok itu ada 3.767 masjid, sedangkan untuk 5.000. masjid kecilnya ada 5.184 masjid. Dan ini tersebar di 518 desa. Tapi itu kan di desanya Lombok. 518 Pak Ci. 10.000 masjid ini juga diperkuat karena mayoritas masyarakat kita penganut agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, jumlah penganut agama Islam di Nusa Tenggara Barat sebanyak 96,18% atau 5,22 juta jiwa. Hal ini juga yang mendukung Pulau Lombok sempat menjadi wisata halal terbaik di Indonesia bahkan di Noi. dunia. Nah, kalau di Wisata tempat tinggal halal kalian, di ada Lombok. berapa masjid nih? Spill dong. Kalian tahu nggak sih ada masjid tertua di Lombok? Emang ada gitu. loh yang usianya sampai berabad-abad. Unik bukan? Ini nih aku kasih tahu yaitu Masjid Bayan Belek Lombok. Masjid Bayan Belek. Cukup bayar seikhlasnya, kalian bisa masuk ke masjid ini. Untuk ke Masjid Bayan Belek ini wajib pakai kain Udah bayar? seperti ini ya. Sewanya 10.000 per kain. Bentar, ada bayar masuk masjid guys. Sewa kain maksudnya. Tapi belum Enggak. pakai kain kuning. Tapi dia bilang tadi coba kamu dengar. Tadi Bayar bilangnya seikhlasnya. Bayar seikhlas mungkin. Kalau Masjid mau Bayan masuk, Belek ini enggak ya? wajib cukup bayar seikhlasnya. Kalian bisa masuk ke masjid ini. Untuk ke Masjid Bayan Belek ini wajib pakai kain seperti ini ya. Sewanya 10.000 per kain. Usia Masjid Bayan Belek ini sampai 400 tahun lamanya loh. Wow, amazing bukan? Dan uniknya masjid ini tidak dibuka setiap hari. Masjid hanya digunakan ketika momen-momen tertentu seperti Idul Adha atau hari besar Islam lainnya. Nih, aku kasih tahu dalamnya masjid tersebut. Bener-bener masih alami nggak sih? Di sekitar sini juga banyak pemakaman dari tokoh-tokoh ternama di Lombok Utara ini. Jadi sekarang kalian udah tahu kan sejarahnya Masjid Bayan ini? Kalau ke Lombok jangan lupa ke sini ya. Kalian tahu nggak sih? Oke guys, sekarang saya akan kasih tahu kenapa Pulau Lombok itu disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Saya akan kasih tahu dari posisi saya. Ini posisi selatan saya nih. Nih, itu kubah Masjid Islamic Centernya Pulau Lombok Mataram ya. Tuh di sebelahnya tuh ada masjid lagi guys. Tuh lihat kubahnya tuh. Yang sangat jauh sana, tuh lihat kan kubah-kubah masjid sangat dekat. Ini hitungan meter bukan kilometer lagi ya.
Dari sisi barat saya nih, saya kasih lihat tuh kantor pemerintahan provinsi NTB. Di bawahnya tuh ada musola tuh. Di sebelah musola tuh ada musola lagi tuh. Tuh yang jauh di belakang sana, warna hijau dan putih itu. Itu kubah Nggak masjid. ada alasan nggak ke Di masjid belakangnya nih lagi tuh Lombok nih, guys. masjid-masjid dan ada beberapa musola. Bayangkan ya Allah, kubah masjid sangat dekat tuh yang putih hijau tuh. Jadi bayangkan kalau masuk waktu sholat 5 waktu dan ini sangat bersahutan azannya. Tuh lihat tuh, saya akan geser sedikit. Tuh lihat tuh, makin dekat ada. Wow, amazing man. Anda bisa lihat ini kalau dari atasnya Pulau Lombok ya. Nah, saya akan coba pindah ke sisi utaranya Pulau Lombok. Tuh sisi utara tuh ada bukitnya, perbukitan Lombok, Senggigi dan sebagainya, itu masjid-masjid tuh. Iya guys. Tuh. Saya akan geser pelan-pelan. Kita bisa lihat. Masya Allah. Tuh. Geser tuh. Masjid jauh di sana tuh, kubahnya itu kelihatan jelas tuh. Wah, Masya Allah. Tuh di bawah saya ini, tuh ada musola tuh. Tuh. Musola lagi tuh. Tuh masjid tuh. Masjid tuh. Jadi emang kenapa disebut 1000 masjid? Ya ini, kalau bisa Anda lihat dari atas ketinggian. Tuh, lihat tuh. Wow. Sebentar, saya coba geser ke sisi timur dari saya berdiri. Kan ada masjid nih di depannya. Dilihat nih di sebelah situ ada masjid lagi tuh. Nggak nyampe 1 kilometer udah ada masjid. Nggak nyampe 100 meter ada masjid lagi coba. Ada Lombok. Masjid Kembar. Kan ada masjid nih di depannya. Dilihat nih di sebelah situ ada masjid lagi tuh. Nggak nyampe 1 kilometer udah ada masjid. Island of 1000 Mosque Lombok. يا الله يا خير ما شاء خلق الله. الله ايوه سبحان الله ورا فويس لمبك يا عمي لمبك حدا يملك اللمبه شو وين Dia ini bukan pelakon Turki ya, kalau nggak salah. Nggak tahu. Waktu mereka datang ke Lombok ya. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Allahumma sholli ala sayyidina. Widih, katanya liburan di Lombok nggak perlu pusing cari masjid. Dan menurut aku itu bener banget. Karena ini ya, kalau kalian liburan di Lombok, kalian jalan sekitar 5-10 km, itu pasti kalian temuin masjid. Mulai dari masjid yang kecil sampai masjid yang gede. Terus masjidnya juga nyaman nih buat kalian sholat. Kalau kalian pergi ke tempat liburan, ke tempat kayak pantai, ke bukit, atau kemanapun, ini kalian Betul, liburan Baci. di Lombok ya, kalian pasti temuin masjid. Iya, Baci. Jadi buat kalian orang muslim yang dari luar liburan ke Lombok, kalian nggak perlu Baci. pusingin lagi masalah masjid. Apaan sih? Itu bukan aku, Baci. Ya. Wah. Oh guys, coba buat kayak gini. Screenshot. Ya Allah. Ya. Ya, lanjut. Aku nggak bisa fokus nih guys. Karena udah pasti ada masjidnya. Karena Lombok ini terkenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Jadi orang-orang di sini, warga-warga di sini itu kayak rajin gitu loh, bukan rajin ya. Kayak mereka tuh patungan, kayak buat masjid di tempat-tempat mereka. Jadi kalau kalian liburan nih ke Lombok ya, kalian nggak perlu pusingin masalah masjid. Tinggal kalian datang, keliling ke tempat liburan yang kalian pengenin, ya udah liburan aja. Terus misalkan udah waktunya Gampang sholat, ngomong ini ya. kalian tinggal cari aja nih masjid terdekat dari tempat liburan kalian. Aku jamin itu pasti ada. Aku jamin ya, sebagai orang Lombok itu pasti ada masjidnya. Karena Lombok ini terkenal Pulau Seribu Masjid. Kalian mau liburan kemana aja, di mana aja, itu pasti ada masjidnya dan pintunya selalu terbuka buat kalian. Itu mau kalian
wisatawan domestik atau mancanegara. Jadi kalian kalau liburan ke Lombok, coba deh kalian cari masjid di Lombok, pasti nggak bakalan susah buat nyarinya. Buat kalian yang orang Lombok asli, bener nggak tuh? Kalau di Lombok, Bener. Nah guys, itu antaranya yang kita bisa lihat dan mendengar eksplanasi daripada Pak Aril sendiri. Bukan aku, Pak Ji, bukan aku. Siapa namanya? Pianar Biansyah. A.K.A. Aril. tapi itulah guys ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya apa yang kita lihat di sini adalah memang Lombok itu terkenal dengan Pulau Seribu Masjid ya. Dan juga ternyata memang sangat luar biasa, dan itu memungkinkan untuk aku kuat hati untuk ke Lombok juga, Pak Ci. Ya. Betul. Karena pengen merasai sendiri ya Suasana tuh guys. suasana. Apalagi ketika Ramadan ini guys. Wah, Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, azan maghrib guys. Ya. Masuk waktu aja. Nggak perlu repot-repot lihat jam, nggak perlu. Ya. Kayak gini aja aku emo, Pak Ci. Masuk terus. Ya, semua ada. Jadi guys, inilah keunikan Lombok ya. 10 meter ke depan lagi ada udah masjid bilangnya. 5 kilometer ke depan lagi ada udah masjid. Jadi ya benar-benar Lombok itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita harus menanggapi dengan bijak lah ya. Cuman aku penasaran tadi dengan sholat Jumat bergiliran itu. Aku seperti nggak percaya yang itu, Pak Ci. Ya. Kalau ada ya, kalau kalian bisa beritahu kita ya, sila komentar di bawah. Mungkin begini ya, maksudnya bergilir itu ialah orang-orangnya lah. Kadang-kadang mau sholat di sini kah gitu. Tapi maksudnya tetap sholat Jumat juga gitu. Maksudnya orangnya sendiri lah tempat itu. Ya benar. Gitu. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Insya Allah kita bakal mereaksi yang lain lagi. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, Baci ya. Yes, itu saja para video. Sekiranya kalian ada lagi pada video untuk dikasih test komen dalam video, bisa dengan link, dan insya Allah kami coba terbaik untuk mensukseskan video-video Anda. Ya itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.